Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Baik, alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa kembali Bapak sekalian masih di pembahasan buku An-Nahwu fi Sab'ati Ayyam. Dan hari ini kita masuk ke bukunya insya Allah. Dan seperti biasa, nanti di setiap selesai sesi pembelajaran, nanti kita akan kasih semacam bahan untuk murojaah sesuai dengan apa yang sudah dipelajari pada hari tersebut. Jadi harapannya ketika nanti Bapak melihat apa yang dibagikan oleh panitia di grup, gambar-gambar itu, yang ada soal-soalnya, itu bisa dipakai untuk murojaah. Dan nggak usah khawatir, nanti kita pandu apa maksudnya. Jadi kalau ada yang belum bisa baca, nanti kita bacakan di sesi Zoom. Nah itu soal yang pertama, judulnya Masmul Kitabil Ladzi Nadrusuhul An. Jadi apa nama buku yang kita pelajari saat ini? Itu yang pertama. Ada yang kedua, Man Mu'allifuh. Siapa penulisnya? Ya. Lalu yang ketiga, Idza sami'ta kalimatan Idza sami'ta kalimatan nahwu fama khattara fi balik. Kalau Ibu Bapak mendengar kata nahwu, apa yang terbayang? Apa yang terbersit? Jadi itu kurang lebih 3 poin yang bisa kita ambil dari pertemuan yang perdana kemarin. Nah, hari ini kita akan masuk ke buku. Tapi sebelum masuk ke buku, ada beberapa pendahuluan yang sebaiknya juga kita pelajari untuk melengkapi dan lebih memahami apa yang ada di buku. Kalau Ibu Bapak lihat, itu udah kita buatkan ringkasan sedikit seputar bahasa Arab. Kita lihat dari paling atas ujung kanan, itu adalah harf. Nah, namun ada yang terlupa dari yang harus kita sampaikan seperti ini. Ketika kita mempelajari bahasa Arab, maka kita memahami bahasa Arab itu sebagaimana orang-orang Arab itu memahami bahasa Arab. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jangan dicampur aduk. Jangan dicampur antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena ada yang sama dan ada juga yang berbeda. Jadi yang paling aman, yang paling pada kutip selamat, itu kita berusaha memahami bahasa Arab dari kacamata orang-orang Arab itu sendiri. Ipim yang kenapa itu? Emang tanpa harus ini. Tanpa harus kita campur adukan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi ini poin penting yang harus kita ketahui sejak awal, Ibu Bapak. Jadi pastikan ketika kita mempelajari bahasa Arab, itu berusaha semaksimal mungkin kita pahami sesuai dengan apa yang dipahami oleh orang-orang Arab itu sendiri. Ya. Nah, kita mulai dari sisi yang paling sederhana, yaitu harf. Jadi unsur paling kecil dalam suatu bahasa, apapun bahasanya, itu adalah harf. Secara global ya. Apa itu harf? Artinya huruf. Dalam bahasa kita itu maksudnya huruf. Ini paling kecil, paling sederhana, paling paling pertama yang akan menyusun suatu bahasa. Nah, karena kita lagi bicara bahasa Arab, maka harf itu ya dari hamzah, ba, sampai ya, atau ini karena dengan istilah huruf hijaiyah, itu semua masuk kategori harf.
Nah, kumpulan dari huruf-huruf ini membentuklah sebuah entitas baru, namanya kalimah. Nah, kalimah itu artinya kata. Jadi, ketika mendengar kalimah pada saat ibu bapak lagi belajar bahasa Arab, jangan dipahami kalau itu adalah kalimat dalam bahasa Indonesia. Kenapa ini penting? Karena seringkali kita temukan ibu bapak, dari sekian lama kita berinteraksi, itu suka salah paham. Ya, jadi suka terjadi salah paham karena apa? Dicampur antara apa yang dipelajari dari bahasa Arab dengan apa yang dipahami dalam bahasa Indonesia. Jadi ketika mendengar istilah kalimah, kalau lagi belajar bahasa Arab langsung paham bahwasanya itu adalah kata. Jadi kalimah itu adalah kata. Jadi kumpulan dari huruf-huruf membentuk sebuah kata yang dikenal dengan istilah kalimah. Ya. Nah, kumpulan kata-kata ini, kumpulan dari kalimah ini membentuk sebuah embrio baru, namanya jumlah. Nah, jumlah ini bukan berarti jumlah yang kita paham dalam bahasa Indonesia sekali lagi. Ya, jumlah di sini maksudnya adalah kalimat. Jadi kalimat dalam bahasa Arab itu istilahnya adalah jumlah. Kata dalam bahasa Arab itu istilahnya adalah kalimat. Jadi penting sekali kita memahami hal ini dengan baik. Jadi di antara tips ibu bapak kalau mau maksimal dalam belajar, itu betul-betul memahami istilah dengan baik. Jadi tahu ini istilah ini maksudnya apa, dipakainya di mana. Ini penting sekali. Jadi jangan diremehkan istilah tersebut. Dan pahamilah istilah itu kalau bisa, ya, seperti apa yang dipahami dalam konsep bahasa Arab itu sendiri tanpa harus dicari padanan dalam bahasa Indonesia. Karena nanti kita akan temukan beberapa hal yang mungkin kadang nggak bisa ditemukan dalam bahasa Indonesia, tapi itu ada di dalam bahasa Arab. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini secara umum seperti itu. Nah, kalimah atau kata di dalam bahasa Arab itu dia terbagi menjadi tiga macam. Ada tiga macam. Yang pertama disebut dengan ismun, ismun. Yang kedua fi'lun. Yang ketiga harfun. Ya, ismun, sinnya disukun, fi'il, ainnya disukun, harf, ra-nya disukun. Dia ada isim, fi'il, harf. Dan dalam bahasa Arab itu ibu bapak sekalian, yang dipelajari cuma ini aja sebenarnya. Tiga ini, nggak ada yang lain. Jadi kalau nanti ibu bapak baca lagi ngaji atau lagi kajian yang pakai berbahasa Arab, itu nanti ujung-ujungnya nggak keluar dari salah satu tiga poin ini. Kalau dia tidak isi, ya mungkin dia fi'il atau harf. Itu saja. Nggak ada yang lain. Nah, jadi dari tiga poin inilah nanti akan beranak pinak itu. Punya cucu, cicit ke bawah, terus pembahasannya. Tapi secara global, dia terkumpul di sini saja. Nah, sekarang kita mau tahu apa bedanya antara isim, antara fi'il, dan antara harf secara sederhana. Isim, atau kalau yang kita dengar mungkin banyak dikatakan isim. Ya, cuman kalau versi bahasa Arab itu isim, sinnya disukun. Fi'il, ainnya disukun. Cuman kalau kita sering dengar ada yang mengucapkan fi'il. Ya, silahkan. Yang penting ibu bapak ketika baca versi bahasa Arabnya nggak keliru aja. Itu apa yang harus diperhatikan dengan baik. Jadi tolong biasakan. Ketika membaca istilah dalam versi bahasa Arabnya, baca dengan benar. Ini penting sekali. Isim itu kata, dia punya makna, dan tidak terikat dengan waktu. Nah, ini 3 poin. Di isim itu, dia kata, yang kedua punya makna,
Yang ketiga, tidak terikat dengan waktu. Apa contohnya? Contohnya di situ ada kitab. Ini sangat familiar, pasti saya yakin insya Allah semua ikut pasti sudah tahu artinya apa kitab. Lalu masjid, pasti semua sudah tahu. Ya. Kemudian Muhammad, nama orang. Khadijah, nama orang. Jadi semua kata yang punya makna dan tidak terikat dengan waktu, itu dikenal dengan istilah isim. Lalu jenis kalimah yang kedua, itu namanya fi'il. Fi'il itu kata, punya makna, punya waktu. Ada 3 poin. Kata, punya makna, punya waktu. Dan waktu dalam bahasa Arab itu begitu sederhana, Ibu Bapak. Cuma 3 aja. Sekarang, kemarin, akan datang. Cuma 3. Jadi sederhana, nggak macam-macam kata ininya waktunya, cuma 3 aja. Jadi nanti ada fi'il yang menunjukkan waktu sekarang, artinya sedang dilakukan. Ada fi'il yang menunjukkan waktu akan datang, artinya akan dilakukan. Nanti ada fi'il yang menunjukkan waktu lampau, artinya telah dilakukan. Ya, telah dilakukan. Nah, ini udah kita buat contohnya. Jadi fi'il itu secara sederhana kalau kita melihat dari segi waktunya, dia terbagi menjadi 3 macam. Ada fi'lun madin, ada fi'lun mudhari', dan ada fi'lu amr. Ada 3 macam. Bedanya apa? Sangat gampang. Al-fi'lul madhi itu fi'il yang sudah dikerjakan. Jadi ketika ibu bapak mengucapkan itu, fi'ilnya sudah dilakukan. Apa contohnya? Dhahaba. Dhahaba itu artinya sudah pergi. Ya, artinya apa? Sudah pergi. Kemudian yang kedua, mudhari'. Mudhari' itu artinya kata kerja, fi'il yang waktunya itu sekarang atau akan datang. Jadi dia ini punya 2 kandungan waktu. Sekarang atau akan datang. Contohnya apa? Yadhabu. Yadhabu itu artinya sedang atau akan pergi. Ya, sedang atau akan pergi. Misalkan yadhabu Muhammad. Muhammad sedang atau akan pergi. Kemudian yang terakhir adalah fi'il amr. Ini untuk waktu yang akan datang. Lebih sering digunakan untuk menunjukkan perintah. Contohnya, idhab ya Muhammad. Muhammad, pergilah. Ya, jadi sekali lagi, fi'il itu adalah kata, dia punya makna, dan dia punya waktu. Lalu terbagi lagi menjadi 3 macam. Ada al-fi'lul madhi, sudah dilakukan. Lampau, sudah berlalu. Kemudian yang kedua adalah al-fi'lul mudhari, sedang atau akan dilakukan. Yang terakhir adalah fi'lul amr, perintah. Fi'il yang menunjukkan perintah. Ini contohnya. Contoh lain misalkan, yang sederhana, ada kata jalasa, yajlisu, ijlis. Jalasa, yajlisu, ijlis. Jalasa itu contoh untuk al-fi'lul madhi, artinya telah duduk. Yajlisu, artinya sedang atau akan duduk. Kemudian ijlis artinya duduklah. Jadi fi'il ini nggak terlepas dari 3 pembagian ini. Ya, ini jenis kata yang kedua. Nah, sekarang saya ada pertanyaan. Kita jawab rame-rame aja nggak apa-apa. Kalau ibu bapak ditanya, apa beda antara isim sama fi'il? Apa perbedaan yang mendasar? Kira-kira jawabannya apa? Isim kata benda, fi'il kata kerja. Isim tidak berkaitan dengan Nah, waktu, kalau fi'il berkaitan dengan waktu.
Mumtaz. Isim tidak punya waktu. Fi'il apa? Punya waktu. Itu perbedaan mendasar antara keduanya. Jadi sekali lagi. Isim itu kata punya makna, nggak punya waktu. Fi'il itu kata punya makna dan punya waktu. Kemudian yang terakhir, jenis jenis kalimat yang terakhir adalah harf. Tapi dia bukan sembarang harf. Harf di sini maksudnya adalah harfun ma'nawi. Huruf yang punya makna. Karena tidak semua huruf itu, Ibu Bapak, dalam bahasa Arab punya makna. Nggak semua punya makna. Tapi yang diinginkan di sini adalah harfun ma'nawi, huruf yang punya makna. Nah, apa maksud harf di sini? Harf itu adalah kata yang tidak bisa dipahami maknanya kecuali kalau sudah tersusun dengan kata yang lain. Kata yang tidak bisa dipahami maknanya kecuali kalau sudah tersusun dengan kata lain. Artinya dia sudah ditaruh dalam kalimat utuh, kalimat sempurna. Nah, contohnya apa? Fi. Fi. Ada yang tahu, Ibu Bapak? Apa arti fi? Kalau disebut fi, tahu nggak artinya apa? Di dalam. Di dalam. Pada bisa di dalam bisa Pada. Di. Ada punya jawaban lain? Tidak ada artinya. Iya, fi ini nggak ada artinya, Bu Bapak. Secara asal. Kenapa kita nggak tahu maksud fi itu apa? Kenapa? Karena dia belum tersusun dalam kalimat utuh, kalimat sempurna. Kita nggak bisa katakan dia di, pada, atau apa. Apalagi fi ini punya banyak makna. Sama contoh, misalkan ada kata al-waw. Al-waw misalkan. Ya, huruf waw satu yang kita baca wa. Ada yang tahu artinya apa, Ibu Bapak? Al-waw itu. Nanti ada yang menjawab artinya dan. Artinya sumpah, demi misalkan. Ya, sebenarnya kita nggak tahu arti al-waw itu apa. Sampai dia ditaruh dalam kalimat sempurna. Jadi poin pentingnya adalah harf itu tidak bisa dipahami maknanya dengan baik kecuali kalau sudah ditaruh dalam kalimat sempurna. Ya, kalau dia belum ditaruh di kalimat sempurna, dia nggak akan bisa dipahami. Ya, makanya ini di antara tips ya. Cara yang paling baik untuk memahami harf itu dengan cara apa? Ditaruh dalam kalimat. Contohnya bagaimana? Misalkan Muhammadun fil masjid. Nah, Muhammadun fil masjid. Nah, sekarang kata fi sudah bisa dipahami belum, Ibu Bapak? Kalimat ini. Muhammadun fil masjid. Sudah. Sudah. Baru kita bisa tahu Muhammad di dalam masjid. Baru ketahuan di situ. Ya. Makanya itu yang dinasihati juga sama guru-guru kami itu. Harf itu jangan pernah diterjemahkan fi artinya ini, ala ini, min ini. Ya. Sebaiknya dia ditaruh dalam kalimat utuh. Baru di situ kita akan ketahuan apa maksud dari kata tersebut. Sekarang boleh nggak kalau diterjemahkan? Ya paling kita anggap aja itu untuk kasih contoh arti yang banyak digunakan. Silahkan. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih condong ke anjuran untuk menaruh harf itu dalam kalimat utuh. Baru diartikan. Jadi jangan sekedar fi artinya di dalam. Enggak. Taruh dulu dalam kalimat. Muhammadun fil masjid. Baru dikasih keterangan. Muhammad di dalam masjid. Seperti itu. Karena sekali lagi, harf itu punya potensi banyak makna. Dan dia nggak bisa dipahami kecuali kalau sudah tersusun dalam kalimat sempurna. Ya. Jadi
ini Ibu Bapak, macam-macam dari kalimat. Jadi cuma 3 aja. Kalau tidak isim, dia fiil atau harf. Nggak ada yang keempat. Hanya 1 di antara 3 ini. Jadi Ibu Bapak belajar sarf, belajar nahwu, belajar apapun itu bahasa Arab, nggak akan keluar dari 3 poin ini. Pasti. Ya. Nah, terakhir sebagai pendahuluan, yaitu jumlah kalimat. Jumlah, atau nanti lebih dikenal dengan istilah jumlah mufidah, dan nanti ada pembahasannya di buku kita. Jumlah mufidah, kalimat sempurna dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 2 macam. Dia hanya ada 2. Yang pertama disebut dengan jumlah ismiyah, yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Ada ismiyah, ada fi'liyah. Nah, sekarang yang mau jawab angkat tangan. Saya mau bertanya. Kira-kira dari penjelasan kita sebelumnya, ada nggak yang bisa menjelaskan secara singkat dan sederhana apa yang dimaksud dengan jumlah ismi? Yang mau jawab angkat tangan. Baik, Saudari Miza, silakan. Nah, Ustaz, jumlah ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan isim. Baik, barakallahu fiik. Sekarang siapa yang mau menerangkan apa yang dimaksud dengan jumlah fi'liyah? Angkat tangan yang menjawab. Saudari Rizka, silakan. Jumlah yang diawali oleh fi'il. Ya, jumlah yang diawali oleh fi'il. Ya, jadi ada kata-kata ismiyah, ada kata-kata fi'liyah. Isim sudah kita bahas. Fi'il sudah kita bahas. Jadi jumlah ismiyah itu kalimat yang diawali oleh isim. Ketika yang di awal kalimat itu adalah isim, maka langsung bisa kita tentukan dia adalah jumlah ismiyah. Ketika yang berada di awal kalimat itu fi'il, maka bisa kita katakan dia adalah jumlah fi'liyah, bukan yang lain. Jadi cuma 2 saja. Maka contohnya yang misalkan kita katakan begini. Muhammadun fil masjid. Yang tadi. Ini kira-kira masuk kategori jumlah yang mana, Ibu Bapak? Ismiyah. Ismiyah. Kenapa dia masuk kategori jumlah ismiyah? Diawali oleh isim. Muhammad. Diawali oleh isim. Sekarang apa isimnya? Muhammadun, nama orang. Mumtaz, sahih. Jadi lihat itu ya, rangkaiannya seperti itu. Jadi ada konsep yang ingin kita bangun. Jadi ketika Ibu Bapak mengatakan ini jumlah ismiyah, Ibu Bapak bisa menjelaskan, punya argumen. Kenapa saya katakan dia jumlah ismiyah? Oh, karena diawali oleh isim. Isim yang mana? Ya Muhammad. Nah, selesai. Ya. Yang kedua, misalnya kita katakan Zahaba Muhammad. Zahaba Muhammad. Ini masuk kategori jumlah apa nih, Ibu Bapak? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Diawali oleh fi'il. Diawali oleh fi'il. Apa jenis fi'ilnya apa? Madin, mudhari atau amr? Madi zahaba. Madin. Madhi. Ya. Itu katanya apa? Zahaba. Dan. Baik. Sekarang saya balik. Orati. Muhammadun zahab. Muhammadun zahaba. Ini jumlah apa ya? Ismiyah. Ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Diawali oleh Muhammad itu isim. Sahih. Jadi cuma sekedar kita gonta-ganti, bolak-balik susunan, itu udah mengubah jenis kalimat. Yang satu jumlah ismiyah, yang satu jumlah fi'liyah. Jadi yang selalu jadi tolak ukur adalah di kata yang paling depan di kalimat tersebut untuk menentukan dia masuk ini atau masuk itu. Ya. Nah, jadi ini penting untuk kita ketahui bersama. Ini sekali lagi penjelasan pengantar dan kita buat seringkas mungkin. Jadi kalau nanti suatu saat Ibu Bapak belajar lebih jauh bahasa Arab, lalu menemukan penjelasan yang mungkin berbeda dengan apa yang Ibu Bapak temukan di sini, maka saya berharap Ibu Bapak nggak langsung buru-buru
tanda kutip langsung menghukumi wani salah. Dan ini juga penting ya. Jadi kalau ibu bapak nanti belajar menemukan sesuatu yang mungkin berbeda dari apa yang selama ini ibu bapak pelajari, tolong jangan langsung buru-buru memberikan hukum. Tapi coba tanya ke temannya, apa alasannya, apa landasannya, apa argumentasinya. Karena bisa jadi apa yang disampaikan temannya itu benar, cuma kitanya aja yang belum belajar sampai sana. Ya, jadi seseorang itu semakin lama dia belajar, kita harus semakin tahu diri, semakin bisa hikmah, semakin bisa bijaksana dalam berinteraksi. Yang hal-hal begini itu biasa. Nah, saya khawatir kalau kita terlalu buru-buru, malah nanti kita kehilangan peluang untuk berdiskusi, mendapatkan ilmu yang baru. Ya, kecuali kalau sudah diskusi, ternyata mungkin ada yang keliru dan segala macam, nah baru kita mungkin bisa kita sampaikan. Masih ingin tekankan di sini, kalau nanti suatu saat ada yang berbeda, nah, sekali lagi yang kita sampaikan di sini itu betul-betul untuk pemula sekali. Dari kelas 0 kita mulai. Jadi kalau nanti ada yang berbeda, itu mungkin dimaklumi kalau misalkan untuk jenjangnya itu yang kelas selanjutnya. Baik. Ada yang ingin bertanya? Ibu Bapak, ada yang mau bertanya angkat tangannya? Sebelum kita baca bukunya. Silakan Saudari Miza. Nah, Ustaz, izin bertanya, untuk kalimat Muhammad Zahaba dengan Zahaba Muhammad itu secara maknanya sama kan ya Ustaz? Lalu apa bedanya di orang Arab sendiri gitu Ustaz, penggunaannya? Yang satu diawali oleh fiil, itu memberikan penegasan fiilnya. Jadi yang menjadi titik fokus itu pada fiilnya. Yang satunya titik fokusnya pada isimnya. Jadi ketika ibu mengatakan Muhammadun Dhahab, itu yang mau kita highlight itu, yang mau menjadi titik fokus itu si Muhammadnya. Muhammadnya itu apa? Oh, Dhahab, pergi. Tapi kalau Dhahab Muhammad, itu kita mau ngasih tahu yang jadi titik fokusnya itu fiilnya. Seperti itu. Itu secara sederhana begitu. Nanti pembahasan detail perbedaan kedua dan segala macamnya itu nanti dipelajari di ilmu namanya ilmu balaghah. Nanti di situ ada. Baik Ustaz. Jazakallahu khairan penjelasannya. Amin. Oh iya. Cuma kalau dalam bahasa kita sama ya, karena kita di bahasa Indonesia subjek duluan selalu. Ya. Jadi misalkan ada ungkapan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya artinya sama. Ya, kita terjemahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Misalkan qala Abu Bakar atau Abu Bakrin qal, itu maknanya sama. Nah, cuma pernah nggak ibu bapak mungkin sekilas baca deh, entah kalimat-kalimat indah, kalimat-kalimat bagus, itu begini, berkata fulan. Nah, kalau masih menemukan ungkapan seperti itu masih versi bahasa Arab itu. Berarti dia dimulai dari jumlah fi'liyah, ya, berkata fulan. Ini misalkan dikatakan begini, qala Abu Bakar, berkata Abu Bakar. Nah, ini masih pola bahasa Arab sekali, ini jumlah fi'liyah. Memang kalau dalam bahasa Indonesia enggak. Kita selalu mendahulukan yang namanya subjek. Jadi Abu Bakar berkata. Seperti itu ya. Baik. Ada lagi yang mau tanyakan? Ada yang mau bertanya, silakan angkat tangannya. Saya mohon izin untuk yang hari ini. Mungkin saya nggak bisa lama. Nanti sisa pertemuan hari ini, insya Allah kita ganti di besok Kamis, Ibu Bapak. Ya, jadi nanti saya bentar lagi mau ada urusan, jadi harus pergi.
Jadi mungkin saya nggak bisa lama, jadi kita ganti ke besok Kamis insya Allah. Jadi besok Kamis waktu belajarnya lebih lama daripada jadwal semula. Baik, masih ada lagi yang mau bertanya? Baik, kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Nanti mulai besok Kamis, di awal-awal kita mulai pelajaran, saya akan kasih kesempatan untuk ibu, bapak, dan teman-teman menyampaikan faedah satu saja dari apa yang dipelajari pada hari ini. Silakan disiapkan, bebas. Saya kasih contoh misalkan begini, macam-macam kalimah dalam bahasa Arab ada 3. Udah, itu aja nggak apa-apa, cukup. Jadi silakan pilih, saya akan kasih kesempatan. Nanti tinggal kita lihat, kalau misalkan banyak ya kita pilih sebagiannya untuk menyampaikan. Habis itu baru kita masuk ke pelajaran baru, dan itu akan terus kita lakukan sampai sesi terakhir. Bahkan kalau ibu bapak mau menyampaikan faedah yang sama di setiap pertemuan pun nggak ada masalah. Ya, karena yang kita inginkan itu adanya partisipasi dari ibu bapak dan teman-teman sekalian. Baik, sampai di sini bapak sekalian. Terima kasih banyak untuk kehadirannya di malam hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi besok Kamis. Ya, kan kita mulai bukunya, beneran mulai insya Allah ya. Mulai beneran bukunya di pembahasan al-jumlah atau al-kalam. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Ada yang mau bertanya? Silakan Saudari Latifah mau bertanya. Oh, mungkin nggak sengaja angkat tangan. Baik, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Waffaqakumullah wa yassara umurakum wa ahsana ilaikum. Dan kalau mau bertanya di grup pun juga silakan Ibu Bapak ya. Nanti ditanyakan di grup diskusinya juga boleh. Nanti mungkin kita jawab pada saat Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah Ustaz. Amin.